Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii SD. Anak-anak, selamat pagi. Saya harap di pagi ini kalian selalu atau kalian mendapat kesehatan dan kebahagiaan bersama orang-orang yang kalian sayangi. Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas soal-soal latihan yang berhubungan dengan alat pernapasan atau pernapasan manusia dan hewan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa sejenak agar apa yang akan kita pelajari ini bisa masuk ya ke dalam otak, bisa terserap ke dalam otak dengan baik dan benar. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kita belajar tentang soal-soal latihan ini dengan harapan dan tujuan supaya kalian itu nanti kalau mengerjakan soal bisa menjawab dengan baik dan benar. Ini ya, latihan soal-soal ulangan muatan IPA tentang pernapasan hewan dan manusia. Alat pernapasan cacing. Nah, kalian tahu kan cacing, ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya, bahwa cacing itu bernapas menggunakan kulit, yaitu permukaan kulit yang selalu basah. Karena permukaan kulit yang selalu basah itu adalah tempat pertukaran O2 dan CO2 pada cacing. Jadi alat pernapasan cacing yaitu kulit. Yang kedua atau nomor 2, serangga bernapas menggunakan trakea. Apa sih itu trakea? Trakea itu adalah saluran halus yang bercabang-cabang di seluruh tubuh serangga. Nomor 3, insang sebagai alat pernapasan pada ikan. Kalau ini mudah sekali ya. Nomor 4, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Apa itu hewan mamalia? Mamalia itu adalah yang melahirkan, hewan yang melahirkan atau menyusui, seperti juga manusia. Jadi mamalia bernapas dengan paru-paru. Kita lanjut. Nomor 5, alat pernapasan manusia. Nah, berarti sama kan, manusia dengan hewan mamalia itu sama-sama menyusui dan melahirkan. Jadi alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Tapi sebelum udara masuk ke paru-paru itu melalui hidung dan tenggorokan. Hidung berfungsi untuk menyaring udara kotor, menyesuaikan suhu dan menjaga kelembapan udara, sehingga memudahkan penyebaran gas dalam tubuh. Nah, yang menyaring udara kotor itu adalah rambut hidung, ya, yang ada di dalam rongga hidung. Alat pernapasan manusia secara urut, nah, yaitu udara itu masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, yang namanya trakea, kemudian bronkus, tenggorokan bercabang menjadi bronkus, bronkusnya bercabang menjadi bronkiolus, bronkiolusnya bercabang menjadi alveolus. Apa itu fungsi alveolus? Ya, alveolus itu sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen itu diikat oleh pembuluh kapiler, yaitu yang berisi darah ya, yang berisi darah. Setelah mengikat oksigen, oksigennya disebarkan ke seluruh tubuh manusia untuk pembakaran sehingga tubuh kalian bisa terasa atau merasa hangat. Nama lain dari proses menghirup udara adalah inspirasi. Nah, kalau ekspirasi itu mengeluarkan udara. Kalau respirasi itu adalah proses bernafas. Nah, kalau disuruh inspirasi, sampean menghirup udara saja. Nah, kalau respirasi mengeluarkan udara saja. Nah, kalau respirasi
Nah, menghirup dan mengeluarkan. Oke, kita lanjut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, selain pernapasan dada juga ada pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini menggunakan kontraksi diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah sekat antara tulang rusuk dan perut. Nah, ini adalah gangguan pernapasan, namanya asma. Asma adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu udara dingin alergi makanan. Bronkitis adalah peradangan pada saluran bronkus. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Sekarang nomor 15. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau virus atau jamur. Gejala penyakit ini adalah batuk berdahak, berdahaknya mengeluarkan darah ya, sesak nafas, kemudian nyeri dada dan demam yang tinggi. Kita lanjutkan nomor 16. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar bronkiolus dan alveolus. TB atau tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Nomor 18, penyebab penyakit kanker paru-paru adalah menghirup asap rokok. Karena di dalam asap rokok tersebut terdapat racun yang berbahaya yang namanya nikotin tartar dan monoksida. Oleh karena itu, supaya tidak terkena penyakit paru-paru, ya hindari menghirup asap rokok. Kita lanjutkan. 19. Penghasil oksigen terbesar yaitu tumbuh-tumbuhan. Kebakaran hutan dan asap kendaraan dapat menimbulkan polusi udara atau pencemaran udara. Nomor 21. Tidur yang cukup, olahraga teratur, memakai masker saat ada polusi udara merupakan cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Kita lanjut. 22. Hutan sebagai paru-paru dunia. Mengapa demikian? Karena hutan penghasil oksigen. Ya, tumbuh-tumbuhan itu kan penghasil oksigen, di mana pada proses fotosintesis oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya hutan itu kan banyak tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut. 24. COVID-19 atau penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Cara menjaga kesehatan alat pernapasan yaitu memakai masker, olahraga teratur, tidak tidur yang cukup, tidak menghirup udara kotor, menghirup udara bersih, menghindari kabut dan polusi udara. Tadi di atas sudah ada ini ya. 27. Cara menjaga supaya terhindar dari penyakit COVID-19 antara lain: memakai masker, mencuci tangan setiap saat, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Selain itu ada lagi mengikuti vaksin, kemudian makan makanan bergizi, berjemur dan berolahraga, istirahat yang cukup, dan yang tidak kalah penting yaitu berbahagia. Supaya genap menjadi 30 soal ya. Kata bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Paus bernapas menggunakan paru-paru. Lain halnya dengan ikan hiu. Ikan hiu bernapas menggunakan insang. Sudah genap 30. Nah, latihan soal ulangan sudah selesai. Jika Bu I ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.